Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Zlatan Ibrahimovic jenguk Mino Raiola yang tengah kritis di rumah sakit Milan. Bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic dikabarkan melakukan kunjungan ke rumah sakit San Raffaele untuk menjenguk sang agen Mino Raiola yang sedang kritis. Sementara itu, kondisi terkini Raiola di rumah sakit San Raffaele masih belum jelas. Banyak pihak pun merasa khawatir bahwa Raiola akan segera meninggal dunia dalam waktu dekat. Raiola sendiri sudah berulang kali dibawa ke rumah sakit dalam 4 bulan terakhir karena masalah kesehatan yang ia derita. Mino Raiola disebut meninggal dunia, Mario Balotelli geram. Muncul kabar hoaks menyebutkan super agen Mino Raiola meninggal dunia pada Kamis 28 April 2022. Akan tetapi kabar hoaks itu dibantah oleh pria asal Italia tersebut melalui Twitternya @MinoRaiola. Meski telah dibantah, kabar hoaks itu terlanjur viral di media sosial. Salah satu klien Raiola, Mario Balotelli pun geram dengan berita bohong tersebut. Balotelli mengecam pihak yang telah menyebarluaskan kabar tersebut. Dia pun mendoakan Raiola agar segera sembuh dari sakitnya. Camp Nou akan direnovasi 1 musim, Barcelona numpang ke stadion bekas markas Espanyol. Camp Nou dikabarkan bakal direnovasi dalam waktu dekat. Dengan demikian, selama 1 musim, Blaugrana bakal bermarkas di stadion Olimpiade Montjuic, yang merupakan ex-kandang klub RCD Espanyol. Dilansir dari BBC International, menurut laporannya selama 1 musim Camp Nou akan diperbarui. Renovasi sendiri akan mulai dikerjakan pada musim 2023-2024 mendatang. Akan tetapi pada musim 2022-2023, pihak manajemen klub sudah mulai melakukan pemugaran di beberapa sudut stadion. Oleh sebab itu, Barcelona akan mengurangi kapasitas penonton menjadi 50%. Klopp teken kontrak hingga 2026. Seperti dikutip The Athletic, Klopp bertemu dengan Presiden Fenway Sport Group Mike Carden sehari setelah kemenangan 2-0 atas Villarreal pada leg pertama semifinal Liga Champions. Dalam pertemuan itu, Klopp ditemani agennya Mark Kosick untuk membicarakan soal kontrak baru dari Liverpool. Pembicaraan itu berakhir positif karena Klopp sepakat untuk melanjutkan posisinya sebagai manajer Liverpool hingga 2026. Pochettino dan Mbappe tetap di PSG tahun depan. Mauricio Pochettino memastikan tetap melatih Paris Saint-Germain musim depan. Pochettino juga yakin Kylian Mbappe akan mengikuti jejaknya. Sebelumnya, dua figur itu memang sedang dispekulasikan masa depannya di klub asal Prancis tersebut. Tidak ada pembicaraan dengan klub selain hal-hal biasa seperti rencana kami ke depannya setelah melihat pencapaian sejauh ini. Hubungan saya dengan petinggi klub baik-baik saja. Kami sering berkomunikasi terkait banyak hal, ujar Mauricio Pochettino di Sky Sport. Negosiasi berjalan mulus, AC Milan kian dekat dengan ujung tombak timnas Italia. AC Milan mulai gencar mencari pemain baru untuk menghadapi musim baru. Kabar terbaru menyebutkan Rossoneri kian dekat dengan salah satu ujung tombak timnas Italia, Domenico Berardi. Domenico Berardi sendiri telah lama menjadi incaran klub raksasa negeri pizza. Di usianya yang kian matang, ia semakin memikat perhatian klub Italia lainnya termasuk AC Milan. Menurut laporan Football Italia, AC Milan siap menggelontorkan dana yang diminta Sassuolo. Bahkan Rossoneri tengah menjalani pembicaraan lebih lanjut dengan Sassuolo untuk mengontrak Domenico Berardi. Hasil Liga Eropa, West Ham dikalahkan Eintracht Frankfurt. Laga West Ham versus Frankfurt berlangsung di London Olympic Stadium. Tim tamu sudah memimpin ketika laga berlangsung 1 menit lewat aksi Ansar Knauf.
West Ham menyamakan kedudukan di menit ke-21 lewat aksi Michail Antonio. Frankfurt kembali unggul di menit ke-54 lewat aksi Daichi Kamada. Tak ada lagi tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk unggulan Eintracht Frankfurt bertahan dan jadi modal mereka saat menjamu West Ham United di Commerzbank Arena. RB Leipzig versus Rangers menang di bulan satu kaki di final Liga Eropa. Bermain di kandang, Red Bull Leipzig langsung dominasi jalannya pertandingan sejak awal. Tim asuhan Domenico Tedesco berhasil mendikte permainan Rangers. Namun gol yang dicari baru tercipta di menit ke-85 lewat aksi Angelino. Driven back in and Angelino scores. Tak ada gol di sisa laga, pertandingan berakhir dengan kemenangan RB Leipzig atas Rangers 1-0 di leg pertama semifinal Liga Eropa 2021-2022. Leicester versus AS Roma tuntas 1-1. Leicester versus AS Roma berlangsung di King Power Stadium. Giallorossi berhasil mencuri gol lebih dulu di menit ke-15 lewat Lorenzo Pellegrini. Selepas gol tersebut, tuan rumah mendominasi jalannya laga. Ademola Lookman pun akhirnya mencetak gol penyeimbang bagi Leicester City di menit ke-67 setelah mampu memanfaatkan umpan dari Harvey Barnes. Kedudukan pun kembali berimbang 1-1. Tak ada gol yang dapat tercipta di sisa pertandingan sehingga laga Leicester versus AS Roma berakhir 1-1. Di pertandingan semifinal lainnya, Feyenoord menang 3-2 atas Marseille. Manchester United versus Chelsea berakhir 1-1. Dalam pertandingan di Old Trafford, Chelsea mendominasi penguasaan bola atas MU. Setelah berimbang 0-0 di babak pertama, Chelsea sempat memimpin duluan pada menit ke-60 lewat gol Marcos Alonso. Namun Cristiano Ronaldo bisa menyamakan skor 2 menit berselang. Tak ada gol lagi hingga laga bubar. Hasil imbang membuat Chelsea masih berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 66 poin dari 33 laga, sementara MU di peringkat ke-6 dengan 55 poin dari 35 kali bertanding. MU versus Chelsea panas, Nemanja Matic injak Reece James yang berujung ribut-ribut. Manchester United bersua Chelsea di pertandingan lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Pertandingan ini diwarnai keributan antara Nemanja Matic dan Reece James. Momen panas ini terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-65 saat James terjatuh dan tersungkur ke pinggir lapangan. Matic tertangkap kamera menginjak kaki James dan ikut terjatuh. Reece James lantas tak terima dengan aksi Matic. Ia dan Matic kemudian beradu tegang. Rekan-rekan MU dan Chelsea lainnya kemudian datang, menghampiri dan mencoba mendinginkan situasi. Ralf Rangnick dan Thomas Tuchel akur jelang duel Manchester United versus Chelsea. Ralf Rangnick dan Thomas Tuchel tampak akur jelang pertandingan Manchester United versus Chelsea. Momen hangat tersaji beberapa saat jelang kick-off pertandingan. Rangnick dan Tuchel berjalan keluar lorong stadion beriringan. Rangnick dan Tuchel juga terlihat akrab dan saling berbincang. Rangnick dan Tuchel memang sudah cukup mengenal satu sama lain. Pertarungan keduanya kerap tersaji di pertandingan-pertandingan Liga Jerman pada rentan 2009 sampai dengan 2011 saat Rangnick menangani Hoffenheim dan Tuchel melatih Mainz. Beban Ronaldo dan De Gea gendong Manchester United. Cristiano Ronaldo dan David De Gea dapat dikatakan menjadi dua pahlawan yang menyelamatkan nasib Manchester United pada musim ini. Bagaimana tidak, jasa dua pemain itu benar-benar membantu penyelamatan musim Manchester United. Ronaldo tampil luar biasa sebagai bomber Manchester United dengan koleksi golnya yang sudah mencapai 17 gol di Liga Inggris.
Catatan itu tergolong impresif bagi pemain yang baru saja memutuskan kembali ke Manchester United, tepat setelah 11 tahun lamanya pergi ke klub lain. Selain Ronaldo, Manchester United tampaknya juga harus berterima kasih kepada sosok De Gea yang jatuh bangun menjaga gawang Manchester United. Dilansir BBC, De Gea sejauh ini melakukan 121 penyelamatan sepanjang musim ini di Liga Inggris. Performa MU ambyar di musim ini, David De Gea mengaku malu. Harus diakui bahwa penampilan Manchester United di sepanjang musim 2021-2022 ini masih sangat jauh dari kata memuaskan. Bahkan di 8 laga terakhir mereka, United sudah menerima 5 kekalahan. Akibat jebloknya penampilan mereka pada musim ini, Manchester United sudah dipastikan gagal merengkuh satu pun trofi. Bahkan sekarang peluang MU untuk bisa lolos ke Liga Champions terbilang sangat tipis. Menanggapi buruknya penampilan MU di sepanjang musim ini, David De Gea mengaku sangat malu. De Gea hanya berharap MU bisa menutup musim ini dengan catatan yang bagus. Harry Maguire siap-siap lengser, musim depan Kapten Manchester United dipilih lewat voting. Harry Maguire harus bersiap untuk lengser dari jabatannya sebagai Kapten Manchester United lantaran musim depan pemilihan pemimpin di ruang ganti disarankan lewat voting pemain. Hal itu diungkapkan langsung oleh manajer interim klub Ralf Rangnick. Saya sangat yakin bahwa Kapten harus dipilih oleh tim dan kami selalu melakukan hal itu, ujar Rangnick. Pemain dengan jumlah suara terbanyak adalah kapten tim pada akhirnya. Begitulah cara saya melakukannya. Saya tahu jika banyak pelatih tidak melakukan hal itu. Lanjutnya. Kans Liverpool raih quadruple cuma 1%. Mantan bek Liverpool, Jose Enrique menyebut The Reds hanya memiliki peluang sekitar 1% untuk memenangi quadruple. Mereka bisa memenangi keempat trofi, hampir tidak mungkin, tetapi mereka memiliki peluang 1% itu, ucap Enrique dikutip dari BBC. Enrique yakin The Reds dapat membawa pulang 4 trofi ke Anfield di akhir musim jika melihat kepercayaan diri para pemain. Anda harus melihat pertandingan demi pertandingan dan saya benar-benar yakin mereka bisa melakukannya. Saya belum pernah melihat skuad Liverpool seperti ini. Para pemain terlihat seperti mereka juga percaya, imbuh Enrique. Sang agen terbang ke Catalunya, Dembele tinggal selangkah lagi perpanjang kontrak di Barcelona. Winger Barcelona Ousmane Dembele disebut tinggal selangkah lagi perpanjang kontrak usai agennya Moussa Sissoko dikabarkan terbang ke Catalunya. Menurut laporan dari Sport, Sissoko dan Barcelona akan kembali merundingkan perpanjangan kontrak di Dembele. Sport juga mengungkapkan bahwa Sissoko menyampaikan kesediaan Dembele untuk mengurangi gajinya di Barcelona. Kabar ini jelas membuat sejumlah klub peminat Dembele gigit jari. Seperti diketahui, Dembele sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa seperti Paris Saint-Germain, Manchester United hingga Chelsea. Bayern saingi MU dalam perburuan Frenkie de Jong. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Kabarnya Barca siap melepasnya dengan harga sekitar 58 juta pound sterling. Laporan itu menyebut pelatih Bayern Julian Nagelsmann sangat terkesan dengan kemampuan de Jong. Akan tetapi laporan itu juga menyebut Bayern sekarang ini masih belum bersikap proaktif dalam perburuan gelandang serba bisa tersebut. Frenkie de Jong musim ini sudah tampil sebanyak 43 kali di semua ajang kompetisi bagi Barcelona, yang menyumbangkan 4 gol dan 5 assist sejauh ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!